Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan membahas soal prediksi PPPK di soal STJ, Situational Judgment Test, untuk kategori pelamar P2 dan P3, tes PPPK Guru tahun 2023. Langsung tanpa menunggu lama, kita bahas soalnya. Nomor 1. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapatkan teguran biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi yang juga akan disalahkan oleh anggota lainnya. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawaban yang tepat adalah B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Jika Anda melanggar fakta integritas, yang terbaik adalah menerima teguran dengan jujur dan tanggung jawab. Anda harus mengakui kesalahan Anda dan siap menghadapi konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut. Memahami dan menerima teguran adalah langkah pertama untuk memperbaiki perilaku dan membangun kembali integritas Anda di dalam kelompok atau organisasi. Mencoba mencari alasan atau menghindari tanggung jawab tidak akan membantu memperbaiki situasi. Jadi, nomor satu jawabannya adalah B. Nomor dua, akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Jawaban yang paling tepat nomor 2 adalah C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Dalam situasi ini, yang terbaik adalah mengikuti nilai-nilai dan prinsip pribadi Anda yang mungkin mencangkup integritas dan kedisiplinan dalam menjalani kewajiban kerja. Bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional mungkin tidak selaras dengan integritas dan nilai-nilai Anda. Anda sebaiknya tetap menjalani kewajiban kerja sebagaimana bisa, dan jika Anda memiliki kewajiban di kantor, sebaiknya menyelesaikannya sepenuhnya. Melakukan yang benar dan mematuhi aturan adalah tindakan yang akan memperkuat karakter dan integritas Anda. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3, Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambahkan butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun yang saya terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil atau tes lanjutan. Jawaban yang tepat adalah D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat.
Dalam situasi seperti ini, yang terbaik adalah mencoba untuk menunggu bengkel menambal ban secara secepat mungkin dan berharap waktu bahwa mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Karena waktu tersisa hanya 10 menit, pilihan lain seperti menitipkan motor ke rumah penduduk atau menunggu teman untuk menjemput mungkin memakan waktu lebih lama. Meskipun ada kemungkinan Anda mungkin terlambat, tetapi menunggu di bengkel memberi Anda peluang terbaik untuk mencapai tempat tes dalam waktu yang singkat jika ban dapat diperbaiki cukup cepat. Jadi, jawaban nomor tiga adalah D. Nomor 4, saat sedang jalan-jalan di suatu tempat wisata, Anda melihat ada orang yang mirip dengan teman kuliah Anda. Namun Anda ragu apakah orang tersebut teman Anda waktu kuliah. Sikap Anda: A. Saya cuek saja karena khawatir bukan teman saya sehingga malu bisa salah mengenali orang. B. Saya tidak memedulikan karena mungkin saja teman saya tersebut sudah lupa dengan saya. C. Saya akan sengaja mendekat dan memperlihatkan diri saya depan orang tersebut. D. Saya akan menghampirinya dan menyapa untuk memastikan apakah orang tersebut teman saya waktu kuliah. E. Saya akan memanggilnya dengan suara samar untuk memastikan dia teman saya atau bukan. Dan jawaban yang paling tepat nomor 4 adalah D. Saya akan menghampirinya dan menyapa untuk memastikan apakah orang tersebut teman saya waktu kuliah. Jika Anda melihat seorang yang mirip dengan teman kuliah Anda, langkah terbaik adalah menghampiri orang tersebut dan menyapa dengan sopan untuk memastikan apakah benar-benar teman Anda dari masa kuliah. Ini adalah cara yang terbaik untuk membangun hubungan sosial dan memperkuat koneksi dengan teman lama Anda. Jangan ragu untuk mengecek kepastian identitas, karena kesalahan dalam mengenali teman bisa membuat kesempatan untuk bertemu dan berbicara terlewatkan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D. Nomor 5. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya: A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. D. Menghindari agar tidak berada dalam situasi dengannya satu timnya karena berpotensi menyulitkan. E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Jawaban yang tepat nomor 5 adalah A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. Sebagai teman rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, tindakan terbaik adalah menawarkan bantuan dan dukungan. Anda dapat menawarkan bantuan dengan cara yang sopan dan tidak mengkritik cara kerjanya. Bantuan ini dapat membantu rekan kerja tersebut untuk mempercepat penyelesaian tugasnya tanpa membuatnya merasa terganggu atau dihakimi. Ini adalah tindakan yang bersifat kolaboratif dan membantu membangun hubungan yang baik di lingkungan kerja. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Baiklah, itu tadi 5 soal situation judgment test. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya, huruf-huruf yang mungkin belum sesuai. Semoga dimaafkan. Dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.